Kecap manis menjadi salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu tersedia di dapur masyarakat Indonesia. Rasanya yang manis dan gurih, warnanya yang gelap, serta teksturnya yang kental membuat kecap sering digunakan untuk nasi goreng, sate, mie, semur, sambal kecap, hingga berbagai masakan rumahan. Namun, pernahkah kamu memperhatikan komposisi pada kemasan kecap manis? Setiap produk dapat memiliki formulasi yang berbeda. Pada beberapa produk, gula tercantum sebagai bahan pertama, disusul air, garam, kedelai, dan bahan lainnya. Kandungan kedelainya pun bervariasi, mulai dari beberapa persen hingga belasan persen. Lalu, jika gula menjadi bahan yang paling banyak digunakan, sebenarnya kita lebih banyak mengonsumsi kedelai atau gula? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami bagaimana kecap manis dibuat. Setiap produsen dapat mempunyai resep, bahan baku, metode fermentasi, jenis gula, kadar garam, rempah, dan karakter rasa yang berbeda. Ada produk yang menggunakan kedelai hitam, ada pula yang menggunakan kedelai kuning. Sebagian produk dapat menggunakan sari kedelai fermentasi, ekstrak kedelai, atau bahan dasar kedelai dengan penyebutan yang berbeda pada kemasannya. Karena itu, kecap manis bukanlah satu jenis produk dengan komposisi yang benar-benar seragam. Secara umum, proses pembuatan kecap kedelai dimulai dari penerimaan bahan baku. Produsen dapat menggunakan kedelai hitam maupun kedelai kuning, bergantung pada resep dan karakter produk yang ingin dihasilkan. Kedelai hitam banyak digunakan untuk pembuatan kecap manis khas Indonesia. Meskipun demikian, kedelai kuning juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kecap. Kedelai yang tiba di fasilitas produksi tidak langsung dimasukkan ke dalam tangki. Biji-biji tersebut terlebih dulu melewati proses penyortiran. Pada tahap ini, batu kecil, debu, sisa kulit, biji yang pecah, serta kedelai yang rusak dipisahkan. Penyortiran dapat dilakukan menggunakan mesin dan dilanjutkan dengan pemeriksaan manual oleh pekerja. Setelah disortir, kedelai dicuci menggunakan air bersih. Pencucian membantu mengurangi debu dan kotoran yang masih menempel pada permukaan biji. Kedelai kemudian direndam agar menyerap air. Selama proses perendaman, biji kedelai akan mengembang dan teksturnya menjadi lebih lunak. Kondisi tersebut membuat kedelai lebih mudah dimasak, serta diproses pada tahap selanjutnya. Setelah direndam, kedelai dimasak menggunakan air panas atau uap. Pemasakan ini belum menghasilkan kecap. Tujuannya adalah melunakkan kedelai dan mempersiapkan kandungan di dalamnya, agar lebih mudah diuraikan selama fermentasi. Kedelai yang telah matang kemudian didinginkan. Tahap pendinginan perlu dilakukan sebelum kultur fermentasi ditambahkan. Apabila suhu kedelai masih terlalu tinggi, mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi tidak dapat bekerja secara optimal. Setelah suhunya sesuai, dimulailah fermentasi tahap pertama yang biasa disebut fermentasi koji. Pada tahap ini, kultur kapan pangan ditambahkan pada kedelai matang. Kedelai kemudian diratakan pada baki atau ditempatkan di ruangan fermentasi dengan kondisi suhu, kelembapan, kebersihan, dan waktu yang dikendalikan. Kapan yang tumbuh selama fermentasi koji menghasilkan berbagai enzim. Enzim tersebut membantu memecah protein dan karbohidrat pada kedelai menjadi komponen yang lebih sederhana. Jadi, kedelai pada tahap tersebut bukan dibiarkan membusuk secara sembarangan. Setelah fermentasi koji selesai, kedelai dipindahkan ke dalam tangki dan dicampurkan dengan larutan garam.
Campuran antara kedelai hasil fermentasi dan larutan garam tersebut dikenal sebagai moromi. Pada tahap moromi, fermentasi berlangsung lebih lanjut. Mikroorganisme yang mampu bertahan dalam kondisi berkadar garam membantu menghasilkan berbagai senyawa rasa dan aroma. Lama fermentasi moromi dapat berbeda pada setiap produsen. Ada proses yang berlangsung relatif singkat, sedangkan proses lainnya dapat membutuhkan waktu beberapa bulan. Perbedaannya bergantung pada metode produksi, jenis mikroorganisme, suhu, kadar garam, skala produksi, serta karakter rasa yang ingin dihasilkan. Selama fermentasi berlangsung, produsen dapat mengambil sampel secara berkala. Sampel tersebut diperiksa untuk mengetahui perkembangan rasa, aroma, warna, keasaman, kadar garam, serta kondisi fermentasinya. Setelah fermentasi dianggap cukup, moromi dikeluarkan dari tangki untuk memasuki tahap penyaringan atau pengepresan. Campuran tersebut ditekan menggunakan alat pengepres agar bagian cair dan bagian padatnya dapat dipisahkan. Bagian cair yang keluar merupakan sari hasil fermentasi kedelai. Cairan tersebut mempunyai rasa asin, gurih, serta aroma fermentasi yang cukup kuat. Sementara itu, bagian padat atau ampasnya dipisahkan untuk ditangani lebih lanjut. Cairan hasil pengepresan kemudian disaring untuk mengurangi sisa partikel padat. Dalam produksi kecap kedelai, moromi yang telah selesai difermentasi memang dapat dipres untuk memisahkan cairan kecap dari bagian padatnya. Sampai tahap ini, cairan yang diperoleh belum tentu mempunyai rasa seperti kecap manis yang biasa kita gunakan. Rasanya masih cenderung asin, gurih, dan kuat dengan aroma fermentasi. Untuk menghasilkan kecap manis khas Indonesia, sari kedelai tersebut kemudian diformulasikan bersama bahan lainnya. Produsen dapat menambahkan gula, air, garam, rempah, dan bahan lain sesuai dengan resep produk. Jenis gula yang digunakan dapat berbeda-beda. Ada yang menggunakan gula kelapa, gula aren, gula tebu, gula merah, jenis gula lainnya, maupun kombinasi beberapa bahan pemanis yang diizinkan. Rempah juga dapat ditambahkan untuk menghasilkan aroma dan rasa tertentu. Bergantung pada formulasi produknya, produsen dapat menggunakan bahan pengental, pengatur keasaman, pewarna pangan, pengawet maupun bahan tambahan pangan lain yang diizinkan. Selama proses pemasakan, gula larut dan bercampur dengan sari kedelai. Cairan perlahan menjadi lebih gelap, rasa manisnya semakin kuat, dan teksturnya mulai mengental. Setelah proses pemasakan selesai, kecap biasanya disaring kembali agar teksturnya lebih halus dan sisa partikel yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Sampel produk kemudian diambil untuk menjalani pemeriksaan kualitas. Produsen dapat memeriksa warna, rasa, aroma, kekentalan, kadar gula, kadar garam, tingkat keasaman, serta keamanan mikrobiologinya. Produk yang telah memenuhi persyaratan kemudian diteruskan menuju tahap pengemasan. Kecap dialirkan menuju mesin pengisi yang mengatur jumlah produk agar setiap kemasan mempunyai volume yang konsisten. Kemasan kemudian ditutup rapat, diberi label, kode produksi, dan informasi tanggal kedaluarsa.
Produk yang telah selesai dikemas, dimasukkan ke dalam karton, lalu didistribusikan menuju pasar, toko, minimarket, rumah makan, dan berbagai tempat penjualan lainnya. Jadi, ketika mengonsumsi kecap manis, apakah kita memakan kedelai atau gula? Jawabannya adalah keduanya, tetapi jumlahnya bergantung pada formulasi setiap produk. Kecap manis dibuat menggunakan sari kedelai fermentasi, baik dari kedelai hitam maupun kedelai putih. Setelah itu, sari kedelai dicampurkan dengan gula, air, garam, rempah, dan bahan lainnya untuk menghasilkan rasa manis, warna gelap, serta tekstur yang kental. Pada sebagian produk, kandungan kedelainya cukup tinggi. Namun pada produk lainnya, gula menjadi bahan yang paling banyak digunakan. Karena itu, jangan menilai kecap hanya dari warna, kekentalan, atau gambar pada bagian depan kemasan. Balik kemasannya dan perhatikan urutan komposisi, persentase kedelai, kandungan gula, serta natriumnya. Menurut kamu, apa yang paling penting ketika memilih kecap manis? Kandungan kedelai, rasa, harga, atau kandungan gulanya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan sebutkan produk lain yang proses pembuatannya ingin kamu lihat di Manufakto.